warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Di sebelah kanan saya ada Herianto, Di- NPM 1974 sebelah kiri saya ada Ahmad Afensa. Kami akan mempresentasikan mata kuliah hukum kriminologi yang temanya keterkaitan antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana. Nah, untuk ilmu pidana, perhatiannya pada masalah yang terkait dengan pelaku kejahatan. Yang terkait dengan pelaku kejahatan berat maupun ringan. Hukum pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan sehingga bersinggungan dengan kriminologi di mana fokusnya mencari sebab-sebab dilakukannya kejahatan oleh seorang pelaku. Contohnya, orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang telah mengusik harga diri dan kehormatan keluarganya sendiri. Itu saja pengertian yang menurut saya di dalam tema keterkaitan antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana. Mungkin isi atau dalam pengertian hukum kriminologi dan ilmu hukum pidana akan disampaikan oleh Pak Herianto. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bermula berdasarkan dari bahasa kriminologi. Kriminologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, mulai dari korban hingga ke pengakuan di persidangan dan fakta-fakta di persidangan, tentu seorang penyidik, penuntut atau jaksa, hakim itu harus mengetahui, juga termasuk pengacara, juga harus mengetahui dan mempelajari kenapa kejadian tersebut terjadi. Tentu hal itu tidak bisa belajar secara otodidak, harus ada belajar dengan ilmu yang namanya kriminologi. Ilmu kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, kenapa kejahatan itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi kejahatan. Seperti yang Bapak contohkan tadi, kenapa orang bisa melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Seperti contoh tadi, orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang telah mengusik harga diri dan kehormatan keluarganya. Artinya seorang ilmu kriminologi nanti akan mempelajari bagaimana orang tersebut dapat tega melakukan pembunuhan. Walaupun alasan ada pembenaran karena masalah harga diri. Nah, apakah karena faktor lingkungan atau karena keluarga besarnya atau di mana dia tinggal memungkinkan untuk melakukan kejahatan, atau kena ada faktor-faktor lain atau dari faktor gen, bisa saja. Artinya orang itu memang temperamen bawaan dari lahir dan bla 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 bla. Itu mungkin untuk sementara yang dapat kami sampaikan keterkaitan dengan apa yang Bapak maksud. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Nah, dari Bapak tadi menjelaskan pengertian bahwa kriminologi itu berpengaruh terhadap lingkungan, Pak ya. Bisa berpengaruh dalam lingkungan atau gen atau maafnya ngomong keekonomian. Nah, itu contohnya seperti apa sih Pak yang ini maksud dalam lingkungan bisa terkaitnya dengan hukum pidana? Ya, terima kasih. Jadi di suatu tempat itu ada kebiasaan tersebut tentunya di tempat-tempat tertentu itu berbeda. Ada yang biasa tapi dianggap oleh sebagian itu justru tidak biasa karena ada nilai-nilai kejahatan seperti narkoba. Mungkin di tempat-tempat tertentu yang kebetulan masyarakatnya banyak yang menggunakan narkoba itu sendiri mungkin tidak menjadi masalah di masyarakat tersebut. Tetapi di sebahagian tempat yang memang kebetulan masyarakat anti narkoba, ada yang pelaku narkoba dianggap kejahatan karena akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Nah, seperti umpama di suatu tempat ada anak-anak yang narkoba, tadinya itu adalah anak baik-baik, karena mereka itu di lingkungan tempat tinggalnya kebanyakan dalam menggunakan narkoba, akhirnya anak-anak tersebut ikut juga terlibat dalam narkoba. Padahal anak tersebut dari keluarga dan dari anak-anak baik-baik gitu. Begitu. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Ahmad untuk Pak Heri atau sebagai contoh-contohnya. Gimana menurut Bapak ya, bagaimana caranya Mungkin udah mati.
mungkin kesimpulan dari materi kami keterkaitan kriminologi dengan ilmu hukum pidana akan disampaikan Saudara Ahmad, dan mungkin ada juga akan dibantu oleh Pak Herianto. Untuk Saudara Ahmad dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin ini Pak, kesimpulan yang saya ambil dari bahasa kita tadi. Kesimpulan itu artinya narkoba itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Dari narkoba itu bisa membuat tindakan kriminal. Dan narkoba itu bukan hanya di kalangan masyarakat saja Pak, bukan masyarakat biasa, termasuk di kalangan politik juga yang memakai narkoba Pak. Iya, memakai narkoba. Jadi menurut saya cara untuk mengatasi narkoba itu kita harus membuat kegiatan, melakukan kegiatan seperti kita olahraga, melakukan hal-hal yang positif. Apa untuk religi sedikit lah kita banyakin beribadah, Iya. ya kan? Kita banyakin beribadah di situ. Mungkin Pak Heri ada yang ingin ditambahkan dari Saudara Ahmad? Ya, pada prinsipnya benar. Jadi narkoba itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa, karena ketika seseorang sudah menggunakan narkoba, itu yang pertama hilang nalarnya hilang. Jadi tadinya anak baik-baik, bapak baik-baik, pejabat baik-baik, politikus baik-baik, jadi jahat karena otaknya sudah terkena narkoba. Nah, salah satu cara sederhana kita sebagai masyarakat, satu, kita harus pahami bahwa menggunakan narkoba itu bukanlah hal yang dibanggakan, itu satu. Yang kedua, untuk kita, diri kita dan keluarga kita harus mengedukasi bahwa untuk sesuatu pemikiran yang luar biasa tidak harus menggunakan narkoba. Dengan salah satu caranya belajar kayak kita. Jadi pintar itu nggak harus didongkrak, PD itu nggak harus didongkrak gitu ya. Satu, yang kedua tambahannya, kita berupaya minimal dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, untuk menghindari dengan cara kata Pak Abri tadi. Kita banyakkan kegiatan yang positif. Kita banyakkan kegiatan ini. Yang ketiga, kita harus belajar bagaimana efek narkoba itu sendiri untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, anak-anak kita dan adik-adik kita, bahwa ketika kita menggunakan narkoba, baik dari hukum pidananya artinya akan terkena pasal sekian gitu kan, hukumannya penjara, dan untuk kesehatan, karena mohon maaf yang namanya sabu-sabu itu, walaupun saya orang awam, itu ketika dihisap itu akan menimbulkan, sabu itu kan bentuk seperti kaca, dia akan mengendap di paru-paru kita, yang akhirnya ya paru-paru kan untuk napas. Kalau paru-paru kita ini secara bahasa awamnya, kalau sudah kekepung sama kaca sama ini tengah mati gitu. Iya. Kira-kira gitu Pak Pri. Mungkin ada tambahan Pak? Menurut saya sudah cukup ya atas dari keterkaitan hukum kriminologi dan hukum pidana kami. Kami selaku dari kelompok yang MK-nya hukum kriminologi menyampaikan terima kasih. Ya, untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.